Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang didengar oleh Tuhan. Saudara, tentu saja di dalam kehidupan kita seringkali berdoa. Bahkan mungkin saat ini pun ada doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan dan sedang saudara nantikan jawabannya. Kita akan belajar doa seperti apa sebenarnya doa yang didengar oleh Tuhan dan yang dijawab oleh Tuhan. Karena tidak semua doa-doa yang dinaikkan oleh Tuhan dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa yang kita naikkan itu kita beroleh jawabannya. Apa yang kita rindukan menjadi kenyataan, apa yang kita rindukan diwujudkan. Dan tentu saja saudara, setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Seruan kita, kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini doa-doa yang sekian lama saudara sudah naikkan kepada Tuhan dan saudara rindu jawabannya? Saudara rindu doa saudara itu dijawab oleh Tuhan dan kerinduan saudara menjadi kenyataan. Mari siapkan hati saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi renungan kita kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan. Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku.
Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu sekejap mata. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud. Kembali kita akan belajar dari Mazmur Daud. Dan kemudian di dalam Mazmurnya di pasal 6 ini, saudara, Daud menceritakan tentang pengalaman hidupnya, tentang pengalaman doanya. Apa yang terjadi atas doa-doanya kepada Tuhan. Itu yang dia ceritakan, saudara. Dan yang akan saya rindu juga kita belajar adalah apa yang dia lakukan sehingga doanya tersebut terjadi demikian. Di mana apa yang terjadi atas doa-doanya dia jelaskan mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saudara. Di mana di sana Daud berkata, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Saudara, Daud menaikkan doa-doanya dalam tangisan. Tentu saja kondisi situasi yang dia alami adalah situasi yang sangat sulit, sampai doanya itu disertai dengan tangisan. Saat ini, adakah saudara sedang berdoa kepada Tuhan? Dan mungkin doa saudara sudah disertai dengan tangisan oleh karena beratnya masalah yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Beratnya persoalan yang menindih beban saudara, menindih kehidupan saudara, beban saudara menindih kehidupan saudara. Masalah di tengah pekerjaan, masalah di tengah bisnis, masalah di keluarga, masalah penyakit atau masalah apapun yang saudara alami saat ini begitu berat sehingga saudara mulai menangis di kaki Tuhan. Menangislah. Kenapa, saudara? Karena Daud berkata, "Sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Ketika saya dan saudara datang kepada Dia, berdoa memohon dengan menangis di hadapannya, tidak usah malu. Allah mendengar tangisanmu. Allah mendengar tangisanku. Dia mendengar seruan kita menangis di hadapannya minta tolong, saudara. Bahkan firman-Nya berkata Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mendengarkan tangisan kita. Dan ayat 10 pemazmur ini berkata bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku dan Dia menerima doaku. Daud juga menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan permohonan-permohonannya dan bahwa Tuhan menerima doa-doanya. Tuhan mendengar tangisannya, Tuhan mendengar permohonannya, dan Tuhan menerima doa-doanya. Dan kemudian dia berkata, "Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut." Musuh-musuhnya terkejut melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan menolong dia, Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dengar, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan berseru, menangis, memohon pertolongannya, Dia Allah yang mendengar tangisan kita. Dia Allah yang mendengar permohonan kita. Dia Allah yang menerima doa-doa kita, saudara. Dan orang-orang pun akan melihat. Orang-orang yang mungkin merendahkan saudara, orang-orang yang mungkin memusuhi saudara, orang-orang yang mungkin tidak menganggap saudara. Dengar, saudara, satu saat mereka akan mengalami seperti musuh-musuh Daud, di mana pada waktu itu musuh-musuh Daud terkejut melihat bagaimana Allah menjawab doa Daud, bagaimana Allah membela Daud, bagaimana Allah campur tangan melakukan mujizatnya dalam kehidupan Daud. Dengar, saudara, orang-orang pun akan terkejut melihat bagaimana Tuhan membela saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami itu di dalam kehidupanku, saudara. Ketika aku melayani Tuhan, saat aku merintis, begitu banyak suara-suara yang terdengar yang mengatakan, suara itu adalah suara ejekan sebenarnya. Mereka berkata bahwa pendeta kalau terlalu muda seperti itu, tidak akan ada orang yang mau mengikut dia. Lalu yang kedua, mereka berkata, pendeta kalau tidak pandai
berbicara di depan umum seperti itu, tidak akan ada orang yang mengikut dia. Bahkan ada orang yang berkata ketika aku sering menutup rumah berdoa, ada orang yang berkata, itu pendeta gila. Dengar saudara, itu terjadi dulu. Tapi ketika aku lihat bagaimana aku menangis di kaki Tuhan, aku memohon pertolongan Tuhan, aku berdoa di kaki Tuhan, dan aku melihat bagaimana Tuhan mendengar tangisan, Tuhan mendengar teriakan minta tolong, Tuhan mendengar seruan-seruanku. Akhirnya mereka melihat bahwa dahsyat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah pelayanan yang kukerjakan bagi kemuliaan-Nya. Saya mau menegaskan juga kepada saudara bahwa Allah itu Allah yang sanggup mengubah segala situasi dalam kehidupan saudara. Menangislah di kakinya minta tolong. Naikkan permohonan doa saudara, permohonan minta tolong saudara kepada Dia. Dia Allah yang mendengar tangisanmu. Dia Allah yang mendengar permohonanmu minta tolong. Dia Allah yang menerima doa-doamu. Itu yang ditegaskan oleh Daud di sini saudara. Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan mendengar doanya, Tuhan menerima permohonan-permohonannya. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama, saya rindu kita belajar bersama saudara, doa yang bagaimana selain doa dengan tangisan, doa dengan permohonan minta tolong, doa seruan-seruan kepada Tuhan, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan, sehingga Allah mendengar tangisannya, Allah mendengar permohonannya, Allah menerima doa-doanya. Yang pertama saudara, di ayat 2, di sana Daud menegaskan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Di dalam ayat 2 ini saudara, hal yang nyata di sana adalah Daud sadar akan dosa-dosanya, sehingga dia mohon ampun kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Dia tahu dia manusia berdosa, dia tahu dia manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Dan dalam keberadaan dan kesadarannya itu, dia datang kepada Tuhan dan dia menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan. Penyesalan akan dosa-dosanya, dan dia minta ampun dan memohon pertolongan Tuhan supaya dia tidak kena murka Tuhan. Artinya saudara, doa Daud itu adalah doa yang disertai dengan pertobatan, doa yang disertai dengan permohonan minta ampun. Saudara, seringkali orang-orang protes, anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen protes. Mereka berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab aku? Dan mungkin Tuhan berkata, kenapa Engkau menghalangi aku menjawab doamu? Karena ayat firman Tuhan berkata, bukan pendengarannya kurang tajam mendengar seruanmu, bukan tangannya kurang panjang memberi jawaban doa bagimu, tapi yang menghalangi Tuhan, yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan engkau adalah dosa-dosamu sendiri. Seringkali doa-doa kita tidak dijawab saudara, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Dia rindu menjawab doa kita, tetapi kita sendiri yang menghalangi Tuhan menjawab doa-doa kita. Dengar saudara, itu yang disadari oleh Daud, sehingga saat dia menangis di hadapan Tuhan, saat dia berdoa berseru kepada Tuhan, dia sertakan permohonan ampun, dia sertakan pertobatan atas doa-doanya. Dia bukan hanya berdoa dan kemudian berbuat dosa dan berbuat dosa, tetapi dia menangis berdoa di hadapan Tuhan, dan kemudian dia juga bertobat di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup berdoa? Apakah saudara sedang menangis minta tolong di hadapan Tuhan? Teruslah berdoa, teruslah menangis di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah saudara sudah bertobat di hadapan Tuhan? Adakah saudara yang sudah mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa yang saudara lakukan? Sudahkah saudara mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus?
Sudahkah saudara percaya bahwa dosamu telah ditanggung di kayu salib? Yesus sudah mati bagi saudara, dan kemudian saudara percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Sudahkah saudara mengalami itu? Kalau saudara belum mengalami itu, sebenarnya saudara belum diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya saudara masih musuh Tuhan. Kalau saudara musuh Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara? Untuk Tuhan menjawab doa saudara, saudara harus diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang bisa memperdamaikan saya dan saudara dan Tuhan, memperdamaikan kita dengan Tuhan, hanya Yesus, hanya pengorbanan Yesus. Dia Allah yang rela mati, rela berkorban bagi kita. Saudara, sudahkah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Sudahkah saudara sujud di kaki Yesus dan mohon ampun di kakinya? Dengar saudara, biarlah kita sertai doa-doa kita dengan permohonan ampun di kaki Yesus. Itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, yang dilakukan oleh Daud selain dia mohon ampun sehingga Tuhan mendengarkan doa-doanya, adalah ayat yang ketiga. Di sana dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua saudara, dia sertai doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Itu yang menyebabkan akhirnya tangisan dan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Dengar saudara, kita boleh berhikmat. Bangun terus hikmat saudara. Kita boleh punya pengetahuan, punya kecerdasan, punya berbagai hal dalam kehidupan kita. Itu sangat penting untuk menunjang kita berhasil dalam Tuhan, untuk menunjang kita mengalami perkara-perkara besar dalam Tuhan. Bangun itu. Tetapi hal yang perlu kita sadari bahwa di atas semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada gunanya apapun. Itu yang disadari oleh Daud saudara. Sehingga sekalipun dia orang yang luar biasa, dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Dia sadar hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan dia mampu. Sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Hari ini pun saudara, dalam segala kondisi yang sedang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami Tuhan mendengar permohonan saudara, Tuhan menjawab doa saudara, maka hal kedua yang harus saudara lakukan adalah selalu sadari bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan, dan sertakan doa-doa kita dengan kesadaran dan permohonan akan belas kasihan Tuhan. Semuanya hanya karena belas kasihannya. Minta saudara, mohonkan belas kasihan Tuhan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Daud sehingga Tuhan mendengar doa-doanya, dia berkata ayat yang kelima, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?" Yang ketiga, Daud menyertakan doanya dengan permohonan supaya Allah bertindak. Dia berkata, "Kembalilah ya Tuhan, luputkanlah aku." Itu satu permohonan supaya Allah bertindak. Saat ini saudara, mari berdoa. Apapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari kita mohon supaya Allah bertindak dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah bertindak, maka segala perkara bisa jadi. Jika Allah bertindak, maka perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita berdoa, Tuhan bertindaklah, Tuhan lakukanlah. Ketika saudara ada dalam keadaan sakit, mari kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah. Ketika saudara membutuhkan mujizat Tuhan di tengah-tengah bisnis, usaha, pekerjaan saudara, mari kita berdoa, nyatakan kuasa-Mu sehingga bisnis, usaha, dan pekerjaan saudara bisa berubah, bisa membaik, bisa berkembang, dan bisa maju. Mari kita berdoa dan memohon Allah bekerja, Allah bertindak.
Dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan, dengan pertobatan, ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan Allah bertindak, akhirnya Tuhan mendengar permohonannya, akhirnya Tuhan mendengar seruan-seruannya, tangisannya. Hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu Tuhan mendengar tangisan dan doa-doa kita, mari sertakan doa kita dengan pertobatan kita. Jangan hanya berdoa tanpa pertobatan, berdoalah disertai pertobatan. Berdoalah disertai dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan berdoalah disertai dengan permohonan supaya Allah bertindak. Artinya apa? Tuhan yang berotoritas. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.